Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dengannya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini. Dalam majlis khutbah Jumat yang penuh hikmah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal manusia untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga hari ini kabar duka masih menyelimuti kaum muslimin Palestina yang tentu juga menjadi luka bagi kita. Di jalur Gaza tercatat sudah lebih dari 2.670 korban jiwa meninggal dan 9.600 orang mengalami luka-luka. Angka itu tentu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya hari. Kekejaman dan kekejian tentara Yahudi yang membantai ribuan anak-anak kaum muslimin terlihat begitu jelas dan nyata bagi mereka yang masih memiliki hati nurani. Terkini, beberapa hari lalu, tentara Zionis Yahudi yang dengan sangat brutal membombardir rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. Mereka menjatuhkan rudal kepada kaum muslimin yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuduh tentara jihad Islam yang tengah berjuang membantu rakyat Palestina sebagai pelaku pengoboman yang mereka lakukan. Lempar batu sembunyi tangan, begitu kira-kira peribahasa yang berlaku bagi Yahudi Zionis. Sungguh, manusia macam apa yang tega membunuh rakyat tak bersalah, kemudian menuduh pihak lain dan mengatakan bahwa itu bukan perbuatannya. Rumah sakit dibombardir, gedung-gedung tempat tinggal warga diluluh lantakan, pasokan air, listrik, gas, makanan, dan obat-obatan disabotase oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Ini adalah sebuah genosida, pembunuhan besar-besaran secara berencana yang dilakukan oleh Yahudi Zionis terhadap bangsa Palestina. Israel adalah penjajah negeri kaum muslimin, dan hari ini saudara-saudara muslim kita sedang berjuang melawan penjajahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kaum beriman adalah saudara. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian menimpa rakyat Palestina tidak bisa untuk tidak kita perhatikan. Sudah sewajarnya bagi kaum muslimin peduli dan bersimpati kepada mereka. Sebab seseorang beriman kepada Allah sejatinya telah menjadi saudara dalam iman, dan sudah barang tentu kepedulian terhadap sesama saudara itu harus ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Sayyid Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, menulis dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara orang-orang beriman. Siapapun dia, baik tinggal di belahan timur bumi maupun barat, apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab Nabi dan Rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka dia adalah saudara bagi orang beriman yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap mukmin diharuskan untuk mencintai dan menyayangi mukmin yang lain, sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna jika dia belum mencintai saudaranya. Kesempurnaan iman akan bisa tercapai apabila kita mampu untuk memposisikan saudara seiman seperti diri kita sendiri. Jika kita menginginkan kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga dirasakan saudara kita. Apabila kita tidak menyukai sebuah keburukan menimpa diri, maka usahakan hal tersebut juga tidak menimpa saudara kita. Seperti itulah makna persaudaraan dalam iman. Maka penderitaan kaum muslimin di negeri Palestina sejatinya adalah penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia. Meski terpisah jarak, akan tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua satu kesatuan. Luka mereka adalah luka kita, darah mereka adalah darah kita. Sehingga jika rasa kepedulian itu tidak muncul dalam hati, maka sudah sepantasnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah benarkah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci umat Islam. Wilayah yang hari ini ingin direbut oleh penjajah Yahudi Zionis dari bangsa Palestina adalah wilayah di dalamnya terdapat tanah suci umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menyintai dan memilih dari makhluknya apa saja yang Dia kehendaki, mulai dari rasul, nabi, negeri-negeri dan tempat-tempat suci di dunia ini. Dan dari tempat-tempat yang ada di dunia ini, ada salah satu tempat yang telah Allah sucikan, agungkan dan muliakan. Tempat itu adalah Masjidil Aqsa yang disucikan dan diberkahi olehnya. Masjidil Aqsa adalah warisan para nabi kepada umat Rasulullah SAW yang mendiami hati setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang menunjukkan keberkahan tanah tersebut dan segala yang ada di sekitarnya, sehingga berkahnya meluas dalam urusan agama dan dunia. Di tanah suci itu, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima secara langsung perintah salat.
Setelah menerima perintah salat, Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian menegakkannya dengan berkiblat pada Masjidil Al-Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin selama kurang lebih 17 bulan lamanya. Barulah ketika ayat yang memerintahkan untuk berkiblat kepada Masjid Al-Haram turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Rasulullah SAW dan para sahabat berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis. Itulah tempat suci umat Islam yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram illa masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu am ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar bagi Maha mengetahui. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, la tusyaddu rihalu illa salasati masajid, masjidi haza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Artinya, jangan berpergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari 1189. Masyiral muslimin rahimakumullah. Baitul Maqdis dan tempat-tempat suci di dalamnya seperti Masjid Al-Aqsa memiliki tempat yang tinggi di hati kaum muslimin. Tanah itu adalah bagian dari warisan para nabi dan rasul yang diserahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Meski berbagai zaman dan peradaban silih berganti menempatinya, Baitul Maqdis kemudian sepenuhnya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad ketika Kaisar Romawi menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab 15 tahun setelah hijrah. Ketika memasuki pelataran Masjid Al-Aqsa, Umar bin Khattab berseru, "Demi Allah, inilah Masjid Nabi Daud alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami bahwa disinilah beliau diisrokan." Setelah berpuluh tahun dimiliki oleh kaum muslimin, para penjajah kembali menguasai tanah suci itu hingga kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjuang dan berhasil membebaskannya kembali ke pangkuan umat Islam. Namun hari ini penjajahan itu sekali lagi menimpa kaum muslimin. Yahudi Zionis Israel terus berusaha menghabisi dan mengusir kaum muslimin yang menempati tanah Palestina. Muslimin yang menempati tanah Palestina, mereka ingin merebut Baitul Maqdis yang diklaim milik orang-orang Yahudi. Klaim itu tentu batal dan tertolak sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa bumi dan tanah suci yang ada di dalamnya adalah milik orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورٍ مِّن بَعْدِ ذِكْرِ Annal a'da yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Bagawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian mufasir mengatakan maksud dari al-ardu atau bumi dalam ayat tersebut adalah tanah suci termasuk Baitul Maqdis yang akan diwarisi oleh orang-orang soleh yang soleh. Umat Islam adalah pewaris sejati dari setiap hukum ilahi sebelumnya, dan kita lebih berhak dalam mengikuti setiap syariat dari para nabi dan rasul yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura dan mengatakan bahwa itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, serta menghancurkan Fir'aun dan kaumnya juga. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda,
kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Dan kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa juga. Hadis riwayat Al-Bukhari 2004. Ya Allah, kembalikanlah Al-Aqsa kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk beribadah di sana sebelum kami meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yahudi adalah kaum yang dilaknat Allah. Yahudi Bani Israel adalah kaum yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang zalim, suka menyembunyikan kebenaran, kerap berbuat kerusakan, hobi mengobarkan api peperangan, bahkan disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tega membunuh para nabi dan rasul. Sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran tersebut telah mendarah daging dalam diri umat Yahudi Zionis Israel yang kini menjajah negeri Palestina. Yahudi Zionis Israel dengan terang-terangan menunjukkan kekejaman dan kebengsisannya pada semua kalangan rakyat Palestina, tua, muda, wanita, hingga anak-anak. Mereka tak luput dari serangan dan amukan tentara Israel. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 22 sifat Yahudi Bani Israel yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran surah Al-Maidah ayat 76. Dari seluruh sifat buruk tersebut, maka tidak mengherankan jika solusi berdamai tidak pernah akan mereka terima, dan penjajahan akan terus dilakukan hingga kaum muslimin terusir dari tanah Palestina. Oleh sebab itu, dengan segenap daya dan upaya yang bisa kita lakukan, mari tunjukkan simpati dan kemudian terhadap sesama kaum beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal tersebut kiranya cukup menjadi alasan untuk berdiri berjuang di barisan rakyat Palestina. Pertama, karena mereka adalah saudara seiman kita. Kedua, karena tanah air mereka adalah tempat suci milik umat Islam. Ketiga, karena Yahudi Zionis Israel adalah penjajah dan kaum yang dilaknat oleh Allah. Sehingga sungguh mengherankan jika kita masih salah untuk memihak. Mari kita bantu kaum muslimin di Palestina dengan harta, tenaga, waktu, dan tentu saja doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus suarakan kebenaran dengan cara baik untuk melawan propaganda dan kebohongan yang dibuat oleh para penjajah dan pendukungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin yang terzalimi dan memasukkan kita semua ke dalam golongan yang mendapat ampunan serta ridho darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.